Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu, para PNS, P3K, TNI, Polri maupun para pensiunan? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat di dalam menjalankan aktivitasnya, dan semoga Bapak Ibu selalu sukses. Salam jumpa kembali dengan saya dari channel Up to Date Mas Guru, yang tentunya setia untuk membagikan informasi ya seputaran PNS, P3K, TNI, Polri maupun para pensiunan. Pada video kali ini Up to Date Mas Guru menyampaikan informasi tentang kapan ya kapan sistem pensiun jadi pesangon cair ya. Ini bocoran terbaru dari pemerintah. Nah, kapan sistem pensiunan jadi pesangon cair? Ini bocoran terbaru dari pemerintah. Nah, sebelum menyimak video ini, silakan Bapak Ibu untuk memberikan subscribe, like, isi komentarnya untuk channel Up to Date Mas Guru. Mari kita simak bersama informasi selengkapnya. Dari melintas.id, pemerintah tengah menggodok perubahan besar dalam sistem penggajian, sistem aparatur pensiunan aparatur sipil negara ya, dan pegawai negeri sipil. Wacana ini sudah muncul ya dalam upaya reformasi kesejahteraan, di mana skema pembayaran bulanan pensiun akan digantikan dengan menjadi sistem pesangon sekali cair. Kabar ini langsung menarik perhatian jutaan ASN aktif maupun pensiunan di seluruh Indonesia. Dalam pembahasan yang disampaikan melalui channel YouTube ya, terungkap bahwa pemerintah mulai serius mengkaji sistem pensiunan Pay as you go menjadi sistem fully funded berbasis pesangon. Sistem baru ini memungkinkan pensiun menerima seluruh hak pensiunannya dalam bentuk langsung ya, sekali bayar maksudnya. Saat memasuki masa purna bakti, berbeda dengan model lama ya yang berbasis cicilan bulanan dari APBN. Tujuan perubahan ini apa ya? Skema ini dirubah apa? Pergeseran skema ini bertujuan untuk meringankan beban fiskal negara. Tentunya ini meringankan APBN ya. Selama ini memang skema lama membuat APBN harus mengalokasikan dana besar setiap tahun untuk membayar pensiun PNS ya, yang jumlahnya terus bertambah. Dengan sistem pesangon, beban tahunan ini bisa dikurangi karena dana pensiun akan dihimpun dan dikelola secara khusus selama masa kerja ASN. Nah, manfaat ASN ya bagi ASN. Bagi ASN dan PNS, sistem baru ini menawarkan beberapa keuntungan. Nah, ini jika sistem pesangon ya ini diterapkan, maka ASN atau PNS aktif ya ini akan nantinya akan mendapatkan keuntungan. Bila mana akan menghadapi atau akan purna bakti ya, Bapak Ibu para PNS ini akan menerima keuntungan jika menggunakan sistem baru, yaitu sistem pesangon. Pertama adalah penerimaan dana dalam jumlah besar sekaligus ya, dibayarkan sekaligus. Yang kedua, bisa digunakan untuk modal usaha ya, investasi atau kebutuhan penting lainnya di masa pensiun ya. Tentu saja ini jika untuk modal usaha Bapak Ibu tentunya harus menyiapkan diri ya, persiapan untuk bisa menggulirkan modal ini ya, agar bisa usahanya bisa lancar ya. Namun jika tidak, tentu saja ini uang ini kan sekali cair ya, makanya nanti bulan-bulan berikutnya tidak akan mendapatkan ya. Nah, inilah ya sebenarnya keuntungannya kalau memang investasinya untuk usahanya ini lancar, Bapak Ibu bisa mendapatkan yang lebih ya. Yang ketiga adalah mendorong budaya keuangan yang lebih mandiri dan produktif pasca pensiun. Jadi dengan penerimaan sistem pensiun ini, pensiun dengan pesangon, Bapak Ibu ini akan terbiasa ya
untuk mandiri, mengelola keuangan ya. Kemudian produktif juga menggunakan uang pesangon itu untuk modal usaha ya. Nah itu. Namun di samping keuntungan-keuntungan tersebut ya, ada yang pro dalam arti menyambut karena sudah punya pemikiran dan program rencana dengan menggunakan pesangon itu. Namun ada yang tidak siap ya. Nah ini kritik dan kekhawatirannya seperti apa? Meski menawarkan harapan baru, banyak pihak yang mempertanyakan kesiapan implementasinya. Di antaranya apa? Bagaimana memastikan dana pesangon dikelola aman dan tidak disalahgunakan. Nah, misalnya dana pesangon sudah diterima sekaligus ya, apakah disalahgunakan atau salah kelola ya. Yang kedua, apakah seluruh ASN siap merencana secara mental dan keuangan untuk mengelola dana besar sekaligus ya. Apakah ini kalau terbiasa konsumtif ya, maka uang 1 miliar ini bisa saja habis ya, dibelanjakan yang hal-hal yang sifatnya konsumtif. Bagaimana dampaknya bagi ASN golongan rendah yang selama ini mengandalkan pensiun bulanan untuk kebutuhan hidup? Nah, pengamat kebijakan publik mengingatkan bahwa sistem fully funded ini membutuhkan kesiapan ekosistem pendukung, mulai dari lembaga pengelola dana hingga literasi keuangan di kalangan ASN. Solusi yang dibahas untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah berencana apa ya ini solusinya? Memberikan pelatihan literasi keuangan bagi ASN menjelang masa pensiun. Yang kedua, menyiapkan regulasi ketat ya tentang tata kelola dana pensiun. Yang ketiga, membentuk badan pengelola pensiun independen dengan pengawasan ketat. Nah, itu ya. Kapan ini bisa cair? Meskipun belum ada tanggal pasti, tahap kajian dan penyusunan regulasi ditargetkan rampung pada akhir tahun 2025. Nah, ini sedang digodok ya. Akhir tahun 2025 ini akan terwujud ya. Jika berjalan sesuai rencana, implementasi sistem baru ini dapat dimulai ASN direkrut pada tahun 2026. Bagi ASN yang saat ini sudah bekerja, perubahan skema akan bersifat opsional dan bertahap. Perubahan ini bisa menjadi angin segar bagi ASN jika disiapkan dengan matang. Namun perlu edukasi, pengawasan, dan proteksi maksimal agar tujuan kesejahteraan benar-benar tercapai tanpa menciptakan masalah baru. Bagi Bapak Ibu ya yang aktif masih ya ASN aktif, siapkan ya masa pensiun ini ya dengan yang tepat ya. Memperkuat literasi keuangan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak Ibu telah menyimak video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, isi komentarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.